Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sebagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan, DPR RI mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan BNPB dalam mengoptimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. DPR RI mendorong Badan Nasional Pengelola Perbatasan terus berkomitmen mengawal pembangunan di wilayah perbatasan negara. Pembangunan yang optimal diharapkan dapat memperkuat beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah. Wakil Ketua Komisi 2, Junimart Girsang mengatakan, semua kementerian dan lembaga terkait harus meningkatkan koordinasi dengan BNPB untuk optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan guna mendorong percepatan pembangunan di perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Perbatasan, saya ulangi Pak, pengelola perbatasan. Jadi semua KL ini mestinya harus berkoordinasi dengan BNPB. Jangan biarkan BNPB itu menunggu. Jangan biarkan BNPB itu meminta laporan. Semua harus bersinergi. BNPB sebagai badan yang bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, koordinasi, evaluasi dan segala macam. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Robert Rowe mengusulkan agar TNI tidak perlu lagi menjaga secara fisik wilayah perbatasan selama 24 jam, melainkan dengan memanfaatkan teknologi modern sehingga kedaulatan NKRI bisa terjaga. Bagaimana ini? Ini kedaulatan negara ini yang harus kita jaga, dengan teknologi yang ada. Tidak perlu lagi dudukan tentara di situ 24 jam. DPR juga mendorong koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan negara secara sistematis. Andri Danzia, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua MKD DPR RI yang baru, Imron Amin, menegaskan dirinya akan bekerja semaksimal mungkin dalam memproses laporan yang diterima oleh MKD sebagai fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pimpinan DPR RI secara resmi melantik Imron Amin sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan menggantikan Habibur Rahman yang telah dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ditandai dengan penyerahan palu sidang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad secara resmi mengesahkan Imron Amin sebagai Wakil Ketua MKD dari fraksi Partai Gerindra. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta berdasarkan musyawarah mufakat dari seluruh fraksi. Dengan ini kami selaku pimpinan Dewan menetapkan Saudara Haji Imron Amin, SH.MH, dari fraksi Partai Gerindra menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan menggantikan Saudara Dr. Habibur Rahman SH.MH. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua MKD DPR RI yang baru, Imron Amin, mengatakan dirinya akan bekerja semaksimal mungkin dalam memproses laporan yang diterima oleh MKD sebagai fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Hal-hal utama yang depan kita laksanakan, pasti kita akan menjaga marwah DPR, tentu pengaduan-pengaduan yang terkait dengan DPR akan kita verifikasi agar kita tetap menjaga kondusivitas di DPR, seperti itu. Dan kita tetap menerima semua laporan-laporan yang masuk di MKD, tapi laporan itu tetap kita verifikasi secara berkas dan administrasi apa pantas dilanjutkan atau tidak. Pada intinya kita meneruskan apa yang sudah menjadi kinerja kita yang kemarin. Dengan demikian, susunan pimpinan MKD baru saat ini yakni Adang Darajatun sebagai Ketua MKD dari fraksi PKS, Trimedia Panjaitan sebagai Wakil Ketua MKD dari fraksi PDI Perjuangan, Andi Rio Idris Pajalangi dari fraksi Golkar, Imron Amin dari fraksi Partai Gerindra, dan Nazarudin Dekgam dari fraksi Partai Amanat Nasional.
Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai penggabungan rancangan undang-undang tentang narkotika dengan undang-undang psikotropika dapat menjadikan pengelolaan dan penanganan kasus penyalahgunaan zat-zat terlarang yang membahayakan kehidupan masyarakat lebih efektif dan efisien. Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika direncanakan akan digabung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan mengusung konsep rehabilitasi pengguna narkotika. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mengatakan penggabungan kedua undang-undang tersebut sebagai upaya menghadirkan efektivitas dan efisiensi negara dalam mengelola dan menangani kasus penyalahgunaan zat-zat terlarang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Dengan penggabungan dua undang-undang tersebut, pemerintah dan Komisi 3 sepakat untuk tidak memidana korban penyalahgunaan narkotika, melainkan mengedepankan upaya rehabilitasi. Konsep tersebut diharapkan dapat menanggulangi masalah overpopulasi di lembaga pemasyarakatan, memberikan perawatan dan pengawasan penuh pada pemulihan pengguna narkotika, serta mampu mengurangi kasus penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Penyalahgunaan psikotropika itu sendiri. Tadi kami di Komisi 3 sudah mendengar terkait dengan sejumlah aspek yang disampaikan oleh pemerintah. Ya, ada aspek kelembagaan, ada komparasi di beberapa negara, aspek kesejarahan, dan juga bagaimana Undang-Undang Psikotropika itu lahir di tahun 1997. Jadi penggabungan itu saya pikir kesimpulannya adalah dalam rangka untuk menghadirkan efisiensi dan efektivitas negara dalam mengelola zat-zat yang itu dapat disalahgunakan dan membahayakan kehidupan masyarakat, terutama membahayakan kesehatan warga negara itu sendiri. Andini dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Tim pengawas haji DPR RI menyoroti tajam terkait penyedia layanan haji Arab Saudi atau Masyarik. Tim pengawas haji DPR ingin melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan Masyarik Jemaah Haji Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 17. Tim pengawas haji DPR RI menegaskan bahwa komitmen pelaksanaan ibadah haji yang ramah lansia semakin tahun harus betul-betul diperhatikan. Hal ini mulai dari embarkasi, bandara, Mekah, Madinah, juga terutama di Armuzna. Persoalan yang terjadi terutama di Armuzna saat ini dikarenakan banyaknya jemaah haji yang membludak tidak tertangani dengan baik sehingga tenda-tenda penuh dan tidak bisa menampung jemaah haji. Sementara kondisi cuaca panas yang mencapai 42 derajat Celcius, para jemaah juga mengalami kekurangan minum, makan, hingga kekurangan air untuk mandi, cuci, dan kakus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Tim Was Haji DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi dan membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar ke depan jemaah semakin nyaman saat beribadah. Hal ini menyusul banyaknya kendala teknis yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun 2023. Pemerintah perlu mengevaluasi masyarik atau penyedia layanan haji bagi jemaah haji Indonesia secara menyeluruh
karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pengawasan Timwas Haji DPR, sistem manajemen penyelenggaraan haji dan kebutuhan SDM petugas menjadi persoalan paling utama yang harus dibenahi pemerintah. Seperti diketahui, kuota jemaah haji Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sekitar 230.000 orang. Kenaikannya mencapai lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Sebab sebelumnya, pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 100.000 orang. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pada waktu yang mepet atau waktu menjelang haji, alhamdulillah bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Namun di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan. Karena penambahan kuota haji yang kemudian diberikan pada waktu yang sangat mepet itu ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan dari bukan hanya pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah Saudi terkait dengan jemaah haji Indonesia. Evaluasi pertama adalah permasalahan transportasi. Berdasarkan pantauan Timwas Haji DPR RI, jemaah haji Indonesia mengalami keterlambatan bus jemputan saat di Musdalifah. Kedua, berkaitan dengan catering atau konsumsi jemaah selama beribadah haji. Para jemaah haji mengeluhkan persediaan makan yang minim dan keterlambatan catering. Evaluasi ketiga terkait pemondokan. Sektor tersebut harus dievaluasi karena pemondokan jemaah haji tahun ini sangat bermasalah. Bahkan dalam sejumlah kasus tidak mampu menampung seluruh jemaah haji Indonesia. Keempat adalah evaluasi layanan kesehatan. Jumlah tenaga medis dan obat-obatan terpantau tidak sebanding dengan banyaknya jamaah haji Indonesia. Sehingga beberapa jamaah yang memerlukan pelayanan tidak segera tertangani dengan baik. Kurang lebih pelaksanaan haji pada tahun ini memang berjalan dengan lancar, walaupun tadi saya tekankan untuk tahun depan harus ditangani oleh orang-orang yang lebih profesional. Upaya antisipasi saya lihat memang sudah ada, tetapi memang karena jemaah haji kita pada saat ini terlalu banyak dan juga memang jemaah haji secara keseluruhan memang itu karena kuotanya besar sekali. Nah sehingga terdapat keterbatasan-keterbatasan yang memang mungkin tahun depan harus lebih ditingkatkan. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus betul-betul dievaluasi secara menyeluruh pada seluruh lini. Pemerintah juga perlu melayangkan protes kepada penyedia layanan haji atau masyarik yang tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang berdampak pada jemaah haji Indonesia terlunta-lunta dan menderita terutama saat di Armuzna. Kedepan, permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi memang harus terus diperjuangkan untuk mengurangi jumlah panjangnya antrian daftar tunggu calon jamaah haji Indonesia. Tapi upaya ini juga harus dibarengi dengan peningkatan sarana, prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai bagi seluruh jamaah asal Indonesia. Legislasi DPR RI menegaskan kenaikan alokasi anggaran dana desa bertujuan mempercepat pertumbuhan desa dan mencegah migrasi warga dari desa ke kota. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi,
dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu, 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Mirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 17. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini. Setidaknya, APDESI membawa 12 tuntutan dalam aksi tersebut, salah satunya penambahan anggaran dana desa. Menanggapi hal tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI, Santoso juga menilai anggaran dana desa yang saat ini berjalan masih sangat kurang. Untuk itu, perlu adanya penambahan dana desa guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak Santoso dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 3, di mana baru saja atau baru-baru ini digelar aksi atau unjuk rasa dari APDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa yang menuntut atau mengawal dengan adanya revisi Undang-Undang Desa atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lalu bagaimana aspirasi atau hal-hal apa yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut? Saya akan menanyakannya langsung dengan Bapak Santoso. Pak, kira-kira yang masih menjadi tuntutan dari masa ini apalagi Pak? Karena kan balik ini kemarin dari Panja sudah sepakat untuk mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa. Lalu apa saja Pak yang tadi Bapak temui di depan aspirasinya Pak? Beberapa aspirasi yang disampaikan oleh para kepala desa seluruh Indonesia. Pertama tentang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Itu telah dipenuhi oleh Badan Legislasi dengan argumentasi adalah bahwa 6 tahun itu masa yang belum terlalu cepat terjadinya proses demokrasi, ya, pergantian kepemimpinan di tingkat desa, yang mana pelaksanaan pemilihan kepala desa itu juga menyebabkan banyaknya pengeluaran kos dari kegiatan pemilihan itu, ya, baik oleh penyelenggara maupun oleh para kadesnya, sehingga ini dianggap belum cukup. Kemudian yang berikutnya tuntutan mereka adalah agar dana desa ditingkatkan. Telah berkembang di balik termasuk di partai-partai bahwa dana desa ini diambil dari transfer pusat ke daerah gitu. Tapi ternyata tuntutan mereka dari para kepala desa adalah dana itu bukan transfer dari pemerintah pusat ke daerah, tapi langsung alokasinya dari APBN sebesar 10%. 10% ini dikurangi subsidi, dikurangi bayar hutang, dan lain-lain yang menjadi kewajiban rutin dari pemerintah. Setelah itu baru tuntutan mereka 10% dari pengurangan itu. Itu yang menjadi atensi dari mereka saat ini. Kenapa? Karena untuk mempercepat pembangunan desa dan menjadi pertumbuhan ekonomi, memang dana yang dari pusat itu harus didistribusikan secara merata di seluruh tanah air agar pertumbuhan ekonomi dan guliran ekonomi bisa hidup di daerah. Itu harapan mereka. Apakah memang dana yang ada atau yang dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya itu memang dirasa kurang dari para pemerintah desa ini Pak?
Sangat kurang, memang sangat kurang, dan itu tidak merangsang pertumbuhan ekonomi secara kolektif, secara nasional. Untuk itulah agar pertumbuhan ekonomi ini bisa merata, agar uang mengalir itu jangan hanya di kota-kota besar, tapi juga termasuk di daerah-daerah di mana anggaran desanya lebih besar. Itu hanya kuncinya itu saja, ya. Selanjutnya dari DPR RI sendiri Pak akan seperti apa nanti ke depannya atau setelah ini dari balik DPR RI khususnya dari ada panja ya Pak ya, panja yang terkait dengan revisi Undang-Undang Desa ini untuk dari aspirasi para abdesi ini Pak. Saya berharap agar nanti anggota DPR yang terlibat di pembahasan kedua baik panja maupun pansus mungkin di dalam pembahasan RUU Desa ini mendengar atas aspirasi desa sehingga mereka memperjuangkannya untuk mewujudkan aspirasi ini, ya. Terima kasih Pak Santoso atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI yaitu Bapak Santoso, di mana tadi Bapak Santoso menyampaikan bahwa abdesi memberikan aspirasinya terkait dengan revisi Undang-Undang Desa ini, di mana selain masa jabatan yang ditambah juga terkait dengan adanya penambahan anggaran dan itu juga dari APBN. Dan harapannya juga balik DPR RI khususnya fraksi-fraksi yang ada di balik DPR RI dapat mendengar aspirasi ini. Sekian pemirsa laporan saya Alfatrisi melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, Mirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami, Vincent Aldi.
Terima kasih rekan Diva, dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Kita akan menuju ke berita yang pertama. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu BKSAP DPR RI dorong Parlemen ASEAN agar libatkan minimal 30% perempuan. Seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, yang banyak media menyoroti mengenai Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yaitu Putu Supatmarudana mendorong Parlemen ASEAN untuk menciptakan kebijakan afirmatif yang mengatur keterlibatan perempuan di parlemen setidaknya 30%. Hal ini disampaikan Putu dalam sidang Coordinating Komite WIPA yang digelar di Jakarta pada Jumat 7 Juni 2023. Kebijakan ini juga akan dibawa ke sidang umum AIPA sebagai resolusi bersama pada Agustus 2023. Dan Putu sendiri menilai perjuangan kesetaraan gender bukan hanya diperjuangkan oleh perempuan saja, tapi laki-laki juga harus memperjuangkan juga. Dan oleh karena itu pemirsa, hal konkret yang perlu dilakukan yaitu harus ada kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan dengan memberikan ruang yang maksimal di ranah politik. Dan sudah saatnya konstitusi ditegakkan untuk persamaan hak, kewajiban, kesempatan, dan keterpilihan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Berita yang menjadi headline di media online yaitu 34 juta data paspor WNI bocor. Dan DPR RI sesalkan Kominfo sering kebocoran. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa sorotan dari media online mengenai anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta, menyoroti dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia dibobol dan diperjualbelikan. Apapun data-data tersebut terdiri dari nomor paspor, NIKIM, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, dan tanggal lahir, jenis kelamin, hingga pemutakhiran. Dampak dari peristiwa tersebut yaitu turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sukamta sendiri mengingatkan bobolnya data paspor kali ini lebih parah dan mencoreng negara Indonesia. Bobolnya data paspor server imigrasi terjadi di Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sukamta juga menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika harus bertanggung jawab dan menjelaskan ke publik mengenai kasus tersebut. Dan itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini terkait BKSAP DPR RI dorong Parlemen ASEAN agar libatkan minimal 30% perempuan serta 34 juta data paspor WNI yang bocor dan DPR RI sesalkan Kominfo sering kebocoran. Kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.